Jahat banget nih, pas temennya ulang tahun, cewek ini malah nemplokin mukanya ke kue. Cewek itu jadi sedih, tapi dia bukannya merasa bersalah, malah bilang itu tadi cuma bercanda doang. Udah gitu dia naruh kecoa-kecoaan nih di toples kue. Pas cewek ini lihat ya dia kaget dong, dikiranya itu kecoa beneran. Lagi-lagi cewek ini bilang itu semua cuma bercanda. Terus cewek ini tuh naksir kan ke seorang cowok. Cowok itu malah suka sama temennya, dia dikasih bunga. Tapi ternyata cewek itu tuh alergi sama bunga. Dengan jahatnya, cewek ini malah masukin serbuk bunga di bedak temennya. Kasian banget nih, temennya jadi alergi. Dia cuma bisa nangis di balik selimut. Nah, pas cewek ini pulang, tiba-tiba dia lihat ada sosok yang berdiri. Dia langsung lari ketakutan, tapi sosok putih-putih itu muncul terus. Cewek ini tiba-tiba kepikiran, temennya kan tadi nangis di balik selimut. Pasti ini dia lagi disengin balik deh. Tapi ternyata nggak ada orang di balik putih-putih itu. Jadi ya itu hantu, langsung panik deh tuh. Bocil ini nakal banget. Ada orang yang naik sepeda, malah dia dorong dong sampai jatuh. Terus dia lihat ada kakek yang susah-susah ngumpulin botol bekas kan. Malah dibuka nih, jadi pada jatuh semua, bandel banget. Terus dia jalan pulang kan, dan dia tuh harus naik lift. Tapi di situ ada seorang wanita yang mau naik lift juga. Dengan usilnya dia main-mainin tuh liftnya, jadi lama. Wanita itu jadi nggak bisa naik. Udah gitu dia makin usil, semua lantai liftnya dia pencet, biar nanti jadi lama kan liftnya berhenti di semua lantai. Wanita itu diem aja dan liftnya udah naik. Terus si anak ini nungguin lift satunya kan. Tapi pas kebuka, di dalam udah ada wanita tadi guys, dan dia bukan manusia. Tiap cowok ini marah-marah, berbuat jahat, bakal keluar sampah dari mulutnya. Nah, dia kan lagi jalan. Tiba-tiba ada bocil yang main bola dan ngenain kepalanya. Si bocil langsung minta maaf, dan cowok itu sih bilangnya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia kesel banget. Makanya bocil itu dibikin kesandung sampai jatuh. Dan gak lama keluar sampah guys dari mulutnya. Cowok ini bingung, tapi ya dia lanjut jalan lagi. Di situ ada seekor anjing yang ngegonggongin dia tuh. Cowok itu nggak suka sama anjing tadi. Dan dengan jahatnya dia siapin bakpao beracun, terus dikasih ke anjing itu. Setelahnya lagi-lagi mulutnya ngeluarin sampah. Terus sesampainya di rumah, cowok ini pesen makanan gitu kan, tapi nggak datang-datang. Ternyata katanya macet, tapi cowok ini nggak terima. Dia marah dan ngata-ngatain orang yang ngantar makanannya itu. Akhirnya ada yang ngetuk pintu nih, dia kira makanannya datang. Tapi pas diintip, dia malah ngeliat dirinya sendiri yang lagi marah-marah tadi. Terus dia terjebak di kamarnya itu dan nggak bisa keluar. Beberapa hari kemudian, ibu ini datang. Dia tuh orang yang biasanya bersih-bersih di rumah pria itu. Tapi pintunya udah kebuka nih guys, dan ternyata isinya sampah semua. Anak ini selalu dimarahin sama orang tuanya tiap kali makan banyak. Dia juga harus jago main piano. Kalau salah bakal dimarahin abis-abisan. Dia tumbuh dewasa dan suatu hari cewek ini lagi latihan balet. Ini paksaan orang tuanya juga guys. Dia harus jago. Di situ ada cowok yang terpesona dan ngasih dia minum. Orang tua cewek ini yang ngeliat langsung marah banget karena cowok itu orang biasa. Mereka mau anaknya ini berjodoh sama orang kaya, bukan orang biasa. Dia cuma bisa nangis karena dipermaluin di depan temen-temennya. Cewek ini selalu ngerasa dirinya kayak boneka kayu yang selalu diatur orang tuanya. Sampai akhirnya cewek ini jadi calon istri orang kaya dan diwawancara berbagai media. Tapi dia yang udah gak tahan sama semuanya, akhirnya nunjukin emosinya di depan semua orang. Orang tuanya malu dan berusaha ngontrol anaknya, tapi gak bisa. Karena ada keanehan yang terjadi. Kedua orang tuanya berubah jadi boneka kayu sesuai kayak perasaan anaknya selama ini. Kertas ini baru masuk sekolah dan di situ ada banyak banget nih anak-anak gunting. Dia jadi takut. Terus dia berusaha nyamperin temen-temennya yang sesama kertas. Tapi dia malah ditolak. Bahkan dilemparin permen karet. Dia digangguin abis-abisan. Tapi untung ada si gunting nih yang datang untuk nolongin dia. Kertas-kertas yang jahat itu langsung kabur ngeliat si gunting karena takut. Setelahnya, kemana-mana gunting dan kertas ini selalu bersama. Suatu hari pas jalan pulang, mereka ngeliat ada si batu yang lagi digangguin sama batu-batu yang lain. Dengan berani, si kertas langsung nyamperin. Dan anak-anak batu yang jahat itu langsung kabur karena batu bakal kalah kan sama kertas. Si gunting awalnya takut sih sama si batu, tapi ternyata dia baik kok. Dan walau beda jenis, tapi sekarang justru mereka jadi sahabatan nih. Pria ini kerjaannya ngebersihin kaca di gedung yang tinggi, gedung rumah sakit. Nah, pas dia lagi ngelap-ngelap, ada seorang anak yang berdiri. Anak itu menderita sakit kanker, guys. Pria ini kreatif. Dia gambar rambut di kaca, terus dia foto dan tunjukin ke anak itu. Si anak kelihatan seneng. Terus pria itu ngelanjutin kerjaannya. Dan pas dia lap-lap lagi, ternyata anak itu ngebawa teman-temannya. Pria yang baik ini ngehibur mereka dengan bikin kumis, hiasan di kepala, kacamata. Bahkan dia pakein juga nih busa sabunnya ke rambut dan kumisnya. Anak-anak itu jadi terhibur dan bisa tertawa bahagia.
baik banget ya dia. Guys, kan bingung gak sih ngeliat kakek ini? Dia makan es krim tapi malah sengaja dicolekin ke bajunya. Ini ibu-ibu yang ngeliat aja sampai keheranan. Dan kalian gak akan nyangka nih alasannya. Jadi setelah ngotorin bajunya, tiap hari kakek ini tuh selalu mampir ke satu tempat laundry. Dan dia ngasih jasnya yang kena es krim tadi untuk dibersihin. Sambil dia ngambil baju-baju lainnya yang udah bersih, yang sebelumnya sengaja dia kotorin juga. Jadi tiap hari dia bolak-balik laundry tuh cuma alasan biar dia bisa ketemu terus sama nenek ini, karena dia suka. Bener-bener nih ya, tiap hari kakek ini pilih baju yang mau dikotorin. Dia juga sengaja dandannya rapi dan pergi ke tempat es krim cuma buat ngotorin bajunya. Kira-kira cintanya si kakek bakal diterima gak ya sama si nenek? Cewek ini baru aja nikah nih sama pasangannya, dan pernikahannya itu disaksikan juga sama cowok ini. Tiba-tiba dia jadi keinget nih masa kecilnya sama cewek itu. Waktu si cewek baru beli ikan, dia nggak ngerti cara peliharanya. Diubek-ubek dong akuariumnya sampai ikannya mabok dan mati. Anak cowok ini ngeliat itu, akhirnya mecahin celengannya, dan uangnya dipakai buat beliin ikan yang baru supaya anak cewek itu nggak tahu kalau ikannya mati dan dia nggak sedih. Dan pas cewek ini kesusahan nggak bisa ngerjain tugas, si anak cowok juga diam-diam nyelesain semuanya. Dari dulu dia selalu ada buat cewek ini. Bahkan di hari pernikahannya aja gaunnya sempet nyangkut dan lagi-lagi ditolongin sama si cowok. Tapi sekarang cewek ini udah nikah sama orang lain, udah ketemu jodohnya. Dan kalian gak usah khawatir guys, karena cowok ini juga udah punya pasangan sendiri. Bebek kecil ini lagi jalan, terus dia gak sengaja nemuin majalah Donald Bebek. Dia lihat dan gara-gara itu dia jadi ngefans nih sama si Donald Bebek, sampai dia ikutin semua gayanya di majalah. Dia juga selalu ngebawa majalahnya itu kemana-mana. Pokoknya dia suka banget ngeliatin si Donald Bebek. Dia bener-bener ngefans berat. Sampai tiba nih waktunya keluarga Bebek ini terbang dan pindah ke daerah lain. Karena tubuhnya kecil, ya dia nggak bisa ngebawa majalah kesayangannya itu. Terpaksa harus dia tinggalin. Si Bebek kecil udah pindah ke daerah baru, tapi dia selalu kepikiran sama majalah Donald Bebek kesayangannya itu. Dan dia nggak nyangka banget, justru sekarang dia pindahan ke tempat tinggalnya Donald Bebek. Dia bisa ketemu langsung sama idolanya. Bebek kecil itu seneng banget dan langsung meluk si Donald Bebek. Gemes banget ya guys. Pria bule ini lagi liburan ke Cina. Terus katanya ada perawatan akupuntur yang bisa bikin ganteng dan awet muda. Jadi dia datengin tuh. Akupuntur tuh jarum-jarum ditusukin kayak gini guys. Nah, satu badan cowok itu udah dipasangin jarum semua. Tapi tiba-tiba mereka nyium bau asap. Tempat itu udah kebakar. Si bapak Cina langsung panik, buru-buru nyelamatin semua hartanya. Apinya tuh semakin gede. Cowok ini gak bisa banyak gerak kan, karena badannya penuh jarum. Si bapak tadi sih enak, udah loncat ke bawah dan aman. Petugas penyelamat langsung nyuruh cowok ini loncat turun juga, karena udah disiapin. Tapi badannya kan lagi penuh jarum. Sedih banget ya nasibnya. Ada satu kakek yang tiap hari selalu ngangkat beban berat kayak gini. Sebenarnya dia tuh udah tua dan badannya lemah, tapi dia selalu bangun pagi dan ngangkat-ngangkat beban berat itu. Tetangganya yang ngeliat juga bingung, ini si kakek sebenarnya ngapain sih? Kakek itu kelihatan kesusahan, tapi tetap aja dia ngangkat beban berat itu terus. Udah gitu pas anaknya ngeliat, langsung diumpetin dong sama si kakek. Jadi dia nggak mau kelihatan. Sampai tiba nih hari Natal, si kakek udah siap-siap yang rapi dan dia juga udah nyiapin satu kotak hadiah. Di hari itu dia ketemu keluarganya guys, ketemu anak dan cucunya. Si kakek langsung ngebuka kotak hadiah itu di depan cucu kesayangannya nih. Ternyata isinya tuh hiasan bintang untuk dipajang di pohon Natal. Si kakek ngegendong cucunya supaya bisa naruh bintangnya di ujung paling atas. Jadi selama ini si kakek ngangkat beban berat terus karena dia tuh latihan biar kuat ngegendong cucunya. So sweet banget ya si kakek. Cowok ini masukin uang $1 ke mesin minuman. Secara ajaib uangnya berubah jadi $10, 10 kali lipat. Karena penasaran, dia masukin lagi uang $10 itu. Dan pas keluar jadi 100. Dia masukin 100 jadi 1000 guys. Ternyata secara ajaib mesin ini bisa ngegandain uang jadi 10 kali lipat. Si cowok seneng banget. Uangnya tadinya selembar jadi segepok tuh. Akhirnya dia ke ATM dan dia keluarin semua tabungannya supaya bisa digandain. Dia masukin semua uang yang dia punya. Ini kalau dirupiahin 80 jutaan guys. Cowok ini udah siap jadi orang kaya. Tiba-tiba malah mati lampu dong. Dan pas nyala semua uangnya itu hilang. Panik gak tuh?